Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Farudi Shihab dengan NIM J500200011. Di sini saya akan menerangkan tentang basis kranii interna eksterna. Nah, di sini saya menggunakan atlas anatomi manusia dari Nature ya. Nah, di sini saya akan memulainya. Mohon maaf sebelumnya karena buku Nature saya ini sudah tetel ya. Maka saya akan menjelaskan begini ya. Nah, kranium dibagi menjadi dua, neurokranium dan fisiokranium. Neurokranium melindungi bagian otak dan fisiokranium melindungi bagian wajah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tampak inferior. Di bagian sini ada maksila. Di bawahnya lagi ada os zygomaticum. Di bawahnya lagi ada os frontale. Di bawahnya lagi ada os sphenoidale. Nah, di os sphenoidale ini banyak sekali, ada foramen, ada processus juga. Nah, di bawahnya lagi ada os temporale. Di os temporale juga masih banyak lagi, ada tuberculum, ada fossa, ada processus. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya saja yang terdapat pada tampak inferior. Nah, di sini ada os parietale. Nah, os parietale ditunjuk bagian sini ya. Ini os parietale. Ada juga os occipitale. Nah, os occipitale terdapat banyak sekali ya. Ada canalis, ada condylus, ada fossa juga. Yang menjadi ciri khasnya ada condylus occipitalis ya. Nah, kita kesini lagi ke atas ada os palatinum. Os palatinum juga terbagi menjadi banyak, ada foramen, ada processus juga. Di bawahnya lagi ada vomer di sini ya, vomer. Nah, bedanya tampak inferior dan superior. Kalau di tampak inferior, nah terdapat ada giginya ini. Kalau superior tidak ada ya, nanti bisa saya lihatkan. Nah, ini tampak superior. Nah, kalau tampak superior tidak ada giginya ya, beda. Jadi yang membedakan ada gigi, ada tidak. Nah, di sini ada os frontale di bagian sini ya. Os frontale terdapat sulcus, crista frontalis, dan masih banyak lagi ya. Di bawahnya lagi ada os ethmoidale. Ada crista galii, lamina cribrosa. Di bawahnya lagi ada os sphenoidale. Di sini ya, os sphenoidale bagian sini. Kelihatan kan? Nah, di sini di bawahnya lagi ada os temporale. Di bagian medial ya. Di bawahnya lagi ada os parietale. Os parietale dibagi menjadi sulcus dan angulus ya. Di bawahnya lagi ada os occipitale. Os occipitale bagian ini ya, menyeluruh ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tanpa inferior. Nah, tapi saya akan jelaskan foramen dan yang melewatinya. Di sini ada foramen ovale. Yang dilewati adalah nervus petrosus minor, nervus mandibularis, manie media. Foramen ovale ya. Yang terdapat lagi yang foramen jugularis. Foramen jugularis ya, ini kelihatan kan foramen. Foramen itu lubang ya. Foramen jugularis. Foramen jugularis yang dilewati adalah N. glossipergessus, N. vagus, N. accessorius, bulbus superior,
dan yang terakhir jugularis interna. Nah, kalau yang lubang besar ini ya, ini foramen magnum. Foramen magnum itu yang melewati itu ada medulla oblongata, A vertebralis dan plexus ventris vertebralis, dan yang terakhir radius spinalis nervi accessoris. Ini yang tampak inferior. Nah, saya akan menjelaskan lagi tampak posterior. Sebelumnya maaf ya, hanya selembar-selembar kayak gini soalnya copot. Ini tampak superior. Ini yang sudah saya warna ini yang terpenting saja ya. Ya semuanya penting, tapi ini yang saya akan menjelaskan foramen-foramennya saja di sini. Di sini ada foramen rotundum. Foramen rotundum. Nah, foramen rotundum itu dilewati oleh N maxillaris. Nah, ada juga foramen ovale. Foramen ovale di sini. Foramen ovale. Nah, terlihat kan? Nah, ini yang melewati adalah N mandibularis, R accessoris, meniale media, dan yang terakhir N petrosus minor. Nah, ke bawah lagi ada foramen jugulare. Nah, di sini banyak sekali ya yang dilewati. Yang melewati itu sinus petrosus inferior. Ini ya. Foramen jugulare, N glospharangus, N vagus, N accessoris, sinus zygomedius, A meningane posterior. Nah, dan yang terbesar ini ada foramen magnum. Nah, foramen magnum ini yang dilewati ada medulla oblongata. Ya, foramen magnum ini ada medulla oblongata, meninges, A vertebralis, ada meninge arteri vertebralis, dan yang terakhir radius spinalis nervi accessoris. Sebenarnya ini penting semua, tapi saya cuman menjelaskan foramen-foramennya saja ya. Di sini juga ada canalis condylaris yang dilewati V hemiseria condylaris, cabang meningeal yang ini ya, tapi enggak saya warnai, dan aparanges ascendens. Nah, mungkin hanya itu ya dari saya. Mungkin cuman itu dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.